Berjumpa kembali bersama Yopi FNU Channel. Senang bertemu dengan para subscriber dan juga para teman-teman sekalian yang mau menjadi pelaut kapal pesiar. Saya di sini akan membagi informasi mengenai topik kita hari ini, mengenai fasilitas apa aja yang didapat oleh kru member atau kru kapal pesiar. Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut pengalaman saya. Kita langsung aja ke topik. Jadi di kapal pesiar itu untuk kru member itu fasilitas yang didapatkan. Saya mulai dari cabin kita masing-masing. Nah, di dalam cabin kita itu biasanya kita terdapat 2 tempat tidur, 2 bed, satu di bawah, satu di atas, dan juga kita connecting dengan cabin sebelahnya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kamar mandi atau bathroom. Jadi kita sharing dengan kamar sebelah, dan tergantung dari kapal pesiar kalian. Biasanya ada yang satu cabin seorang, biasanya untuk para supervisor, dan untuk lebih besar lagi 1 orang dengan fasilitas. Maksudnya kamar yang lebih besar itu biasanya buat para manajer biasanya dia di lantai atas dari kita. Dan saya jelaskan apa aja yang di dalam kru cabin untuk level seperti kita. Jadi saya ulang lagi, tadi di bawah itu biasanya kita terdapat 2 tempat tidur, satu di bawah, satu di atas, dengan kita punya 1 bathroom, dan juga kita punya connecting dengan cabin sebelah sama seperti kita. Jadi kita kamar mandinya sharing, dan juga kita ada televisi, ada wastafel, ada telepon. Nah, telepon ini kita bisa menyambungkan untuk kontak ke rumah atau family atau siapapun yang Anda mau telepon. Biasanya kita menggunakan kartu, jadi kita harus beli kayak vending machine. Vending machine kita masukkan uangnya, kemudian kita mendapatkan kartunya. Biasanya kita ada dial khusus untuk setiap kapal, itu mungkin perusahaan yang berbeda-beda, dan juga kode negaranya jangan lupa ditekan, dan juga kita gosok kartunya dan ikut panduan cara penggunaannya. Biasanya untuk ke telepon, untuk ke mobile phone atau cell phone, biasanya perkiraan sekitar $10 itu sekitar 36 menit, dan untuk ke rumah biasanya sekitar 40 atau 45 menit. Dan juga untuk telepon juga untuk kalau kamu punya masalah dengan keadaan cabin, misalnya seperti rusak atau bocor, ada leaking, apapun itu, kamu bisa report melalui dial khusus. Nanti ada nomornya, itu akan nyambung ke petugasnya. Atau Anda pergi ke HRM untuk menulis form, atau ke HRO menulis form. Nanti apa masalah kamu, apa concern kamu, nanti kamu bisa ditindaklanjuti nantinya. Dan juga untuk televisi, biasanya kita menggunakan smart TV untuk kapal-kapal yang udah lebih baik. Sebelumnya kita tidak menggunakan smart TV. Untuk pengetahuan aja, smart TV itu apa? Smart TV itu jadi kita menonton semua channel TV itu ada foldernya, seperti action, thriller, atau music, atau apapun itu. Kamu bisa pilih seperti pesawat atau di kapal terbang, kamu akan bisa milih kapan kamu mau mulai nonton film. Dan juga kamu bisa melihat bill kita atau transaksi kita selama kita bekerja di kapal pesiar. Di situ ada kode-kodenya khusus untuk cara penyetelannya. Dan juga kita harus menjaga kebersihan kamar kita secara rutin. Sebulan sekali kita pasti ada cabin inspection. Jadi kita harus tetap bersih dan menjaga kamar kita supaya rapi. Nanti saya akan beri konten kenapa kita harus rapi dan bersih, setiap kamar kita dicek setiap bulan. Oke, kita lanjut lagi, kita ke crew mess. Crew mess itu apa? Atau crew recreation room. Jadi kita mendapat makan pagi, siang, malam itu di crew mess, atau mungkin di tempat lain namanya apa, saya belum begitu mengerti. Jadi saya hanya mengetahui itu crew mess, cafeteria atau kafetaria. Jadi itu untuk makan pagi, siang, malam. Jadi kita menyediakan berbagai macam variasi makanan tergantung dari negara kalian. Misalnya ada Western, Indonesian food, Thai food, atau Filipino itu orang Filipin. Jadi kita ada bagian-bagiannya dan ada jam-jamnya, dan menunya itu biasanya cycle per minggu.
Nah, di crew creation itu ada apa? Kita ada crew bar, kita bisa membeli minuman dari soda, bir, alkohol seperti wine atau liquor, apapun itu, dan juga snack-snack. Dan jumlahnya tidak begitu banyak. Ya, snack-snacknya seperti chips atau cracker something. Satu hal lagi untuk para perokok, ini perokok nih, kapal pesiar apakah ada smoking room? Ya, saya kasih tahu, kalau dahulu kita bisa merokok di kamar dulu, itu udah lama sekali. Sekarang udah tidak boleh. Karena kenapa? Karena musuh paling utama di kapal itu ada fire atau api, kebakaran. Itu sangat bahaya. Makanya setelah kejadian ada kapal yang terbakar gara-gara rokok atau api, makanya kita dilarang untuk merokok di kamar, karena di kamar sudah dipasang detektor smoke alarm dan fire alarm. Menyediakan kalau Anda mau rental sepeda, misalnya ketika kita ada di port, kamu mau menyewa, kamu hanya membayar deposit berapa ratus dolar itu untuk sampai habis kontrak. Jadi nanti kalau habis kontrak kamu bisa ambil uangnya kembali. Jadi kamu bisa rental kapanpun selama sepedanya itu tersedia. Atau Anda mau deposit, sama kamu harus menyimpan uang atau deposit terlebih dahulu ke HRM atau HRO. HRO biasanya Human Resource Officer. Jadi kamu harus menaruh deposit. Jadi kamu bisa menaruh uang, menitipkan uang, kamu dikasih kunci, kamu dapat satu dan dia untuk emergency. Jadi kamu bisa menyimpan uang supaya aman di sana, di deposit box namanya, safety deposit box. Oke, kemudian kamu juga bisa request, misalnya ada tour atau apapun, kamu bisa mengisi form. Dan kamu yang paling penting itu kamu harus izin dengan manajer kamu atau atasan kamu sebelum kamu mengajukan, karena untuk pengaturan schedule yang tepat supaya tidak bertabrakan. Dan juga kamu juga bisa di HRO itu kamu bisa kamu untuk pengiriman surat paket, kamu bisa menerimanya di situ. Penerimaan paket atau surat kamu harus disesuaikan dengan pengambilannya dengan waktu yang telah disediakan biasanya dari HRO, dan berapa dimensinya yang harus kamu bisa request untuk pembelian barang dalam bentuk paket, biasanya dari Amazon atau eBay ataupun dari manapun, sesuai berat dan dimensi yang ditentukan oleh HRO atau Human Resource Officer. Nanti kamu dikasih pemberitahuan atau pengumumannya. Kemudian kamu ada masalah dengan keluarga atau apapun itu, atau masalah dengan cabin atau masalah pun di kapal, kamu punya masalah, kamu bisa kontak HRM atau bertemu langsung, karena itu sangat penting supaya kamu bisa tenang di kapal, tidak ada gangguan apapun, dan kamu tidak diintimidasi atau apapun. Jadi apapun masalah kamu boleh report ke HRM atau bisa lapor ke atasan kamu dulu yang menurut kamu bisa dipercaya, atau tidak mempan kamu bisa naik ke atas paling tinggi ke HRM. HRM belum ada solusi terakhir adalah kapten adalah yang melakukan semua tindak tanduk untuk masalah decision terakhir seperti keamanan, safety. Dialah yang menentukan untuk keamanan diri kamu atau kapal. Semuanya itu ditentukan dari yang paling terakhir itu ada kapten yang make decision the last one. Jadi saya harap kamu mengerti apa yang akan kamu dapat di kapal pesiar. Dan juga kalau kamu mengajukan tour, jangan lupa untuk izin ke atasan kamu sebelum kamu membayar atau mengajukan request tour ke luar, karena itu sangat penting untuk pengaturan schedule. Untuk pengiriman uang juga kamu bisa dilakukan di HRO atau Human Resource Officer. Jadi kalau kamu punya atau ingin mengajukan pengiriman uang melalui remittance, jadi sebelum waktu kajian kamu mengisi form. Jadi kamu mengisi form dulu dan berapa yang kamu akan kirim sesuai dengan level kamu. Biasanya ada presentasinya. Jadi kamu tidak bisa mengirim semua, biasanya ada batasannya. Jadi kamu tidak
tidak bisa mengirimkan semua, jadi kamu harus punya pegangan selama kamu di kapal. Sama seperti allotment biasanya dilakukan dari awal kamu join, sebelum maksudnya setelah kamu join. Jika kamu ingin mengajukan allotment itu sama seperti pengiriman uang. Jadi pengiriman uangnya itu dideduct atau dipotong dari gaji kamu secara otomatis setiap bulannya. Biasanya dimulai dari pertama kamu lapor ke HRO bahwa kamu mau mengajukan allotment. Biasanya di awal kamu baru join, biasanya mereka akan menanyakan, aku akan memberikan formulir untuk masalah allotment. Itu termasuk gratis, jadi cuma bedanya dia dipotong atau dideduct dari gaji kamu secara otomatis tiap bulannya. Nah, untuk remittance biasanya sama, itu juga gratis. Yang jadi masalah itu kalau remittance itu sesuai keinginan kita berapa yang harus atau berapa yang kamu mau kirim, tapi ada jumlah tentu yang tidak bisa kamu kirim semuanya. Dan juga untuk prosesnya biasanya 14 hari kerja, itu juga gratis. Jadi semuanya itu gratis, kecuali kalau kamu mau mengirimkan uang di luar kamu kena fee. Biasanya rate-nya itu memang agak berbeda antara di kapal dengan di luar. Kalau di kapal karena gratis, jadi prosesnya juga harus lumayan lama ya, 14 hari kerja, dan mengikuti kurs yang ada di Indonesia. Sama seperti di luar, cuman bedanya kursnya agak tinggi sedikit, menurut pengalaman saya lebih tinggi, tapi kamu harus mengeluarkan fee yang lumayan, sekitar tergantung jumlah berapa yang kamu kirim. Oke. Dan juga untuk masalah pengiriman, kamu bisa juga, itu kemauan kamu sendiri, kamu bisa mengirimkan di luar kalau kamu punya waktu, bisa keluar dan bisa mengirimkan uang atau menitipkan ke teman yang bisa dipercaya jika kamu tidak punya kesempatan atau waktu. Jadi pengiriman itu juga ada di kapal, jangan khawatir. Jadi kamu bisa mengirimkan uang sejumlah yang kamu mau, menurut prosedur yang kamu mau, tinggal pilih yang mana. Dan untuk internet juga di kapal ada. Biasanya internet itu nggak semuanya gratis, tergantung perusahaan masing-masing. Nah, di internet di kapal itu kita bayar juga. Biasanya kita harus membuat account atau kita lapor dulu ke HRO untuk membuat account kita dulu sebelum kita memasukkan deposit. Deposit itu apa? Untuk memasukkan deposit jumlah yang dibutuhkan untuk internet kamu, biasanya minimumnya berapa. Nah, kamu masukkan deposit, baru kamu daftar dulu, dan kamu bisa menggunakan internet tersebut sesuai kebutuhan kamu. Dan di kapal itu menggunakan internet itu harus bijaksana karena cukup mahal hitungannya. Saran saya, biasanya saya menggunakan, kalau kita ada di US port atau di Europe, kalau kamu kesempatan, kalau kita lagi ngedok atau bersandar kapalnya, ada punya kesempatan kamu bisa keluar atau kamu nitip ke teman, kamu beli lokal SIM card, jadi kamu tetap bisa internetan, cuman kamu tidak bisa bermain internet di kamar kamu karena kamar kamu itu ada di bawah, ada di A deck atau B deck. Nah, nanti saya akan jelaskan konten saya kenapa ada A deck, B deck, C deck, beda-beda levelnya tiap kamar. Oke. Jadi kamu bisa internetan, sekali lagi internetan itu hanya di luar, seperti di crew mess atau crew recreation room atau di dining room belakang atau di outside deck. Tapi kamu harus memakai seragam biasanya kalau di luar dari kamar kamu, atau menggunakan name tag. Jadi orang dapat recognize bahwa kamu itu pekerja. Jadi tidak bisa sembarangan kamu berkeliling atau jalan-jalan tanpa menggunakan name tag atau seragam di kapal pesiar. Dan juga untuk olahraga, kamu bisa menggunakan crew gym. Jika kamu suka crew gym, kita punya crew gym. Ujungnya gitu, kita lumayan khusus, tidak terlalu besar, tapi itu sangat menguntungkan bagi kita. Jika kamu suka nge-gym atau sekedar lari di treadmill, kita juga punya. Atau kalau kamu mau lari di outside deck, kamu bisa, tapi hanya bisa digunakan setelah sore hari, setelah tamu-tamu sudah mulai sepi, tidak melakukan aktivitas. Kamu boleh melakukan aktivitas
Dan yang paling penting, kamu harus memakai name tag dan juga memakai proper, yang maksudnya proper shoes atau yang seragam yang khusus untuk olahraga, untuk menjaga keselamatan kamu. Itu safety juga, sama seperti di tempat gym, kamu harus menggunakan sepatu olahraga karena untuk keselamatan kamu. Jika terjadi apa-apa, kamu tidak disalahkan. Oke. Dan juga kalau berlari di luar outside tag, jangan lupa kalau kamu berlari di luar, kamu harus melihat cuaca. Cuacanya tidak buruk atau tidak ada badai, kamu boleh melakukan. Di keadaan tenang lautnya, kamu bisa melakukannya. Oke. Jadi itu sangat penting untuk menjaga keamanan kalian semua selama